Kita beralih ke informasi lain pemirsa, video dua mobil mewah yang kebut-kebutan di Pontianak, Kalimantan Barat di tengah pandemi COVID-19 viral di media sosial. Akibatnya, dua pengendara ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Inilah video dua mobil mewah yang sedang kebut-kebutan di Jalan Gajah Mada, Pontianak, Kalimantan Barat. Video ini viral di media sosial. Aksi kebut-kebutan yang membahayakan pengguna jalan ini terjadi saat kondisi lalu lintas ramai. Karena membahayakan dan meresahkan masyarakat, dua pengendara diberhentikan dan diinterogasi oleh polisi yang kebetulan melintas di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, knalpot yang digunakan oleh kendaraan ini tidak memenuhi standar. Di Jalan Gajah Mada, abes kena tilang. Mobil keren. Dua mobil ngebut-ngebut di Jalan Gajah Mada, kena kawal polisi langsung. Karena salah satu mobil tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor, polisi pun membawa pengendara dan dua mobil ke Mapolresta. Mobil keren. Dua mobil ngebut-ngebut di Jalan Gajah Mada, kena kawal polisi langsung. Ngebut di Jalan Gajah Mada, abes kena tilang. Mobil keren. Dua mobil ngebut-ngebut di Jalan Gajah Mada, kena kawal polisi langsung. Dan sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Kamarudin, Kapolres Pontianak. Selamat sore, Pak Kamarudin. Selamat sore, Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa diceritakan awal mulanya seperti apa, Pak, aksi kebut-kebutan yang dilakukan dua orang yang mengendarai mobil mewah ini? Baik, terima kasih Mbak Uci. Dapat kami jelaskan bahwa terkait dengan informasi ataupun kejadian, diduga ada dua buah kendaraan jenis kendaraan mewah yang kebut-kebutan di ruas Jalan Gajah Mada di Kota Pontianak, di mana pada saat kejadian memang saat itu baru saja sesaat telah dinormalkan kembali aktivitas masyarakat di ruas Jalan Gajah Mada setelah berdasarkan kebijakan Bapak Wali Kota Pontianak, ruas Jalan Gajah Mada merupakan salah satu ruas yang dilakukan pembatasan mulai pukul 9 sampai dengan pukul 18. Nah, pada saat akses tersebut dinormalkan, masuklah dua buah kendaraan sedan ke ruas Jalan Gajah Mada yang memang menurut kami itu adalah pelanggaran kasat mata. Oleh karenanya langsung kita hentikan untuk kita periksa surat-surat kendaraan dan sebagainya. Lalu hukuman atau sanksi yang diberikan kepada dua pengendara tersebut apa, Pak? Kepada dua pelaku ataupun dua pelanggar tersebut, kita amankan, kita bawa ke Mako Polresta Pontianak, kita periksa surat-suratnya, dan memang dari salah satu kendaraan didapati saat itu tidak membawa STNK ataupun surat tanda nomor kendaraan, sementara satu kendaraan lagi yang berjenis kendaraan Ford itu tidak dilengkapi dengan TNKB depan. Sehingga pelanggaran kasat mata ini kami kenakan pelanggaran pasal 288 ayat 1, Junto 106, kemudian kepada satu pelanggar lagi kita kenakan juga pasal 280, Junto 106 dan 285. Setelah kami lakukan penilangan, kami juga berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan juga Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat sesuai dengan TNKB ataupun nopol kendaraan yang dikeluarkan, yakni berplat B dan plat D. Nah, oleh karenanya kita tindak lanjuti dan setelah hasil pemeriksaan, pengecekan bahwa kendaraan tersebut memang betul-betul terdaftar, makanya hanya kita berikan tilang dan teguran kepada pelanggar tersebut. Kalau di Jalan Gajah Mada ini apa memang sudah biasa dijadikan jalan untuk ajang kebut-kebutan atau seperti apa, Pak? Oh tidak, Mbak. Jadi Jalan Gajah Mada itu merupakan salah satu ruas jalan yang ada di Kota Pontianak dengan karakteristik ruas jalan terpadat dengan aktivitas masyarakat, karena di sana adalah pusat
ekonomi, pusat bisnis yang ada di Kota Pontianak. Berdasarkan kajian evaluasi Satgas ataupun gugus tugas pencegahan sebaran virus corona Kota Pontianak, ditetapkan bahwa ruas Jalan Gajah Mada harus diberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat yang berada di sana, aktivitas kendaraan, sehingga Bapak Wali Kota Pontianak mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas berlaku mulai pukul 9 sampai dengan pukul 18. Nah, jadi memang akses jalan tersebut kalau pukul 9 sampai dengan pukul 18 kosong. Artinya tidak ditutup total aktivitas masyarakat dengan skala prioritas kesehatan, perekonomian, ataupun orang yang ingin membeli kebutuhan sembako itu tetap diizinkan, namun memang kita batasi akses jalan tersebut dari pengguna jalan, khususnya pengendara kendaraan bermotor dan juga aktivitas lain. Saat diinterogasi Pak, kedua pengendara mobil ini apa yang mereka katakan? Mengapa mereka melakukan aksi kebut-kebutan di jalan yang tengah ramai saat itu? Kalau dikategorikan kebut-kebutan memang tidak terlihat seperti kebut-kebutan karena kebetulan memang dari kedua jenis kendaraan ini kita kenakan pasal 285, artinya kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, ya artinya menggunakan knalpot racing, sehingga terkesan memang dengan gas ataupun suara yang sebagaimana layaknya mobil balap, terkesan seperti balap-balapan. Memang kalau kecepatan di sana tidak memungkinkan kendaraan untuk kebut-kebutan, walaupun memang saat itu baru saja dilakukan pembukaan akses, dinormalkan kembali, sehingga cukup banyak kendaraan juga yang berada di ruas Jalan Gajah Mada. Jadi tidak kebut-kebutan, namun karena knalpotnya tidak sesuai standar, jadi suaranya bising begitu ya Pak, yang dihasilkan dua mobil ini. Sekali, Pak. Pak, ini Jalan Gajah Mada kan salah satu yang terpadat begitu Pak, dan juga ini terjadi di saat sedang ramai begitu arus lalu lintas. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga, himbauan seperti apa Pak? Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat Kota Pontianak bahwa menyikapi situasi saat ini dengan menyebarnya virus corona yang juga menyentuh kepada sisi kehidupan masyarakat di Kota Pontianak, mari sama-sama kita menyikapi secara bijak, mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi keselamatan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Artinya kami himbau kepada masyarakat bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota memberlakukan pembatasan akses, ini juga pembelajaran ataupun contoh untuk masyarakat yang berada di ruas jalan lain yang masih saja melakukan aktivitas sebagaimana halnya tidak terjadi apa-apa. Nah, ini tentunya himbauan juga kepada masyarakat, kita sama-sama menahan diri, sama-sama menjaga sesuai dengan kebijakan ataupun arahan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi tetap di rumah saja gitu ya Pak ya. Terima kasih Kombes Pol Komarudin sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.